Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sahabat tenis sekalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan menyampaikan materi penyuluhan dengan topik administrasi kelompok. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Rosalina Alfionita Dwi Pratiwi. Saya merupakan penyuluh kehutanan yang bertugas di Balai Taman Nasional Aketa Jawe, Lolobata. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membangun penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Salah satunya dengan buku administrasi kelompok. Sebuah organisasi kelompok tani yang kuat dan maju sudah sepatutnya mempunyai administrasi kelompok yang baik dan benar. Hal ini untuk menunjang sebuah aktivitas yang telah dilakukan kelompok. Sebelum masuk ke materi administrasi sendiri, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud kelompok tani hutan. Pengertian dari kelompok tani hutan sendiri atau yang sering kita sebut KTH berdasarkan Peraturan Menteri LHK P89 tahun 2018 merupakan kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Salah satu yang kita miliki di Balai Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata sendiri adalah KTH Esamoy yang berada di Desa Bukit Durian. Nah, kemudian kenapa sih harus ada administrasi kelompok tani itu sendiri? Jadi untuk administrasi kelompok tani itu sendiri untuk memonitoring kegiatan kelompok, kemudian agar pengurus dapat melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh kelompok, nantinya berguna untuk menyusun suatu program pengembangan usaha dan kegiatan kelompok. Jadi bisa disimpulkan fungsi dari administrasi kelompok tani hutan sendiri adalah sebagai alat kontrol, sebagai alat dokumentasi, sebagai bahan evaluasi kelompok, dan sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya. Administrasi kelompok tani sendiri merupakan seperangkat catatan atau dokumen yang menyangkut semua kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani itu sendiri. Untuk administrasi ini butuh suatu perangkat administrasi. Perangkat administrasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu administrasi kegiatan dan administrasi keuangan. Administrasi kegiatan sendiri merupakan segala catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan kegiatan kelompok di luar keuangan. Contohnya sendiri adalah buku induk anggota, buku kegiatan kelompok, buku tamu, buku notulensi rapat, buku produktivitas kelompok, dan buku daftar hadir. Selanjutnya, untuk administrasi keuangan sendiri merupakan segala catatan yang dilakukan oleh kelompok berkaitan dengan keuangan kelompok selain buku-buku administrasi kegiatan kelompok. Contohnya sendiri berupa buku kas, buku iuran anggota, dan buku penjualan. Untuk setiap kelompok sendiri tentunya berbeda-beda. Nah, ini disesuaikan dengan kelompok binaan masing-masing. Untuk di kelompok KTHS Samoy sendiri, kita sesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Nah, untuk yang ada di sini, contoh-contoh yang ada di sini, ini untuk contoh-contoh yang dibutuhkan oleh anggota dari KTH Esamoy. Kita masuk pada pengenalan buku induk anggota. Buku induk anggota sendiri merupakan dokumen tertulis yang berisi tentang biodata setiap petani yang menjadi anggota kelompok. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui nama-nama anggota, jumlah perkembangan anggota, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan data anggota kelompok. Berikut merupakan salah satu contoh dari buku anggota kelompok. Jadi ini adalah contoh cara pengisian buku induk anggota. Yang pertama, kita bisa tuliskan untuk nama anggota di kolom anggota. Contohnya kita tulis Immanuel Barakati. Kemudian lanjut kepada kolom alamat atau nomor handphone. Ini bisa diisikan nomor handphone. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan kontak orang tersebut atau kontak anggota tersebut, nah ini bisa mudah dicari. Atau apabila melakukan pergantian data, itu bisa langsung dirubah di kolom ini. Selanjutnya, kita bisa isikan pada jabatan dalam kelompok.
Untuk contohnya sendiri di sini adalah salah satu contohnya jabatan ketua kelompok. Kemudian untuk kolom tingkat pendidikan, umur, dan usaha pokok. Usaha pokok ini karena di sini kan dari identifikasi awal kelompok sendiri merupakan kelompok damar. Jadi mayoritas memang yang tergabung dalam kelompok ini menjadi pemungut HHBK damar. Nah, ini merupakan contoh saja, jadi salah satu contoh untuk cara pengisian buku induk anggota atau buku anggota. Kemudian masuk ke usaha sampingannya, jadi selain usaha damar, anggota kelompok memiliki usaha apa? Kemudian ini tanggal masuk atau bergabung di dalam kelompok juga diisikan. Selanjutnya adalah buku kegiatan kelompok. Buku kegiatan kelompok sendiri merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok. Misalnya saja seperti rencana kegiatan kelompok, rencana pelaksanaan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kelompok, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen ini bermanfaat bagi kelompok untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman yang dimiliki kelompok atau telah dilaksanakan kelompok. Buku tamu sendiri merupakan dokumen tertulis yang berisi catatan tentang pihak-pihak luar yang pernah berkunjung ke dalam kelompok. Contoh saja misalkan dari pihak Balai Taman Nasional ini mengunjungi ke kelompok ini bisa dituliskan untuk siapa nama pengunjungnya, kemudian jabatannya atau instansinya, dan data-data selanjutnya. Nah, ini untuk contoh dari buku tamu itu sendiri. Buku ini bermanfaat untuk mengetahui seberapa jauh perhatian maupun bimbingan yang pernah diberikan oleh pihak luar terhadap kelompok yang bersangkutan. Untuk selanjutnya yaitu buku produktivitas dan hasil produksi. Ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala hasil tingkat produktivitas panenan dan produksi dalam usaha tani. Jadi seluruh komoditi yang diusahakan oleh para petani yang masuk dalam kelompok tersebut. Contohnya saja di KTHE Samo ini adalah hasil dari HHBK Damar yang dipungutnya. Jadi nantinya dokumen-dokumen ini bermanfaat bagi kelompok untuk mengingat kembali pengalaman-pengalaman tentang grafik fluktuasi tingkat produktivitas dan produksi berbagai komoditi dari musim ke musim. Jadi nanti apabila kita sudah kumpulkan dalam satu kurun waktu, misalkan 1 tahun, nanti kita bisa lihat nih produksi damar di zona tradisional Bukit Durian ini, misalkan dia tertingginya di bulan apa, atau untuk hasil yang sedikitnya ini pada bulan-bulan tertentu, nah itu di bulan apa. Nah, kita bisa lihat juga dari buku produktivitas dan hasil produksi ini. Untuk buku produktivitas kelompok, terutama bagi pemungut hasil hutan bukan kayu damar di kelompok Esamoy. Jadi pertama kita tuliskan terlebih dahulu nama pemungutnya, misalkan Yovenus. Kemudian ini frekuensi berapa hari dalam sebulan. Misalkan dalam sebulan itu apakah full 30 hari atau ada waktu-waktu tertentu untuk libur. Nah, biasanya misalkan 20 hari. Kemudian untuk yang disadap atau yang diambil setiap harinya ini totalnya per orang tuh berapa. Kemarin ada informasi sekitar 50 atau 60 kilo ya. Kita tuliskan saja contohnya 50 kilo.
kemudian jumlah pohon yang disadap, itu dari total itu berapa, misal 67 pohon. Untuk waktunya, misal ini pagi saja, kan jadi setiap anggota atau orang nanti bisa berbeda-beda, atau pagi dan sore nanti tinggal dituliskan. Kemudian jenisnya kita tuliskan damar, jaraknya jarak rata di sana misalkan 5 meter ya. Tujuannya ini untuk apa? Jadi misalkan dijual untuk keperluan sehari-hari. Kemudian harga jualnya pada saat itu berapa? Misalkan kita lihat saja per bulannya, kan biasanya untuk penjualannya per bulan. Dan ini informasi dari hasil diskusi kita kemarin, 5.000. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah buku notulensi rapat. Buku ini berisi catatan tentang hal-hal yang telah dibahas dalam setiap pertemuan kelompok, baik pertemuan pengurus maupun pertemuan anggota. Catatan pertemuan ini penting untuk mengetahui segala persoalan ataupun hal-hal lain yang pernah dibicarakan. Misalnya saja, dalam salah satu contoh pertemuan rapat anggota rutin setiap bulannya. Nah, ini kita harus catatkan apa saja yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Kemudian, siapa saja yang memberikan komentar atau masukan dalam pertemuan tersebut. Nantinya ini akan digunakan sebagai dasar kelompok untuk memberikan informasi-informasi kepada kelompok. Misal ada yang menanyakan kenapa ada perubahan aturan seperti ini di dalam kelompok. Nah, kita bisa tunjukkan dari hasil notulensi rapat ini. Karena ini juga merupakan kesepakatan yang sudah dibangun oleh kelompok sendiri. Catatan ini juga bermanfaat bagi kelompok untuk melihat pengalaman-pengalamannya yang lalu, baik berupa keberhasilan maupun kelemahan-kelemahan, serta persoalan yang dihadapi oleh kelompok sendiri. Dan nantinya akan bisa mengetahui nih bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya yaitu buku daftar hadir. Buku ini merupakan dokumen tertulis yang berisi kehadiran setiap petani yang menjadi anggota kelompok dalam setiap kali mengadakan kegiatan. Misalnya saja setiap minggu disepakati untuk pertemuan kelompok bersama. Nah, jangan lupa untuk pengisian buku daftar hadir ini. Jadi untuk mengetahui nih siapa saja sih yang ikut dalam pertemuan ini. Nantinya bermanfaat mengetahui nama-nama anggota yang menghadiri berbagai kegiatan kelompok. Itu nanti juga untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kesepakatan kelompok selanjutnya. Setelah penjelasan mengenai administrasi kegiatan kelompok, selanjutnya kita menuju kepada perangkat administrasi keuangan kelompok. Yang pertama yaitu adanya buku kas. Buku kas ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok yang menyangkut keluar masuknya keuangan kelompok tersebut. Biasanya format buku ini berisikan tentang tanggal dan bulan pelaksanaan, nomor buktinya, kemudian uraian penerimaan maupun pengeluaran uang dan saldo kas. Pada kelompok yang sudah memiliki iuran, biasanya ada iuran wajib, iuran anggota. Nah, ini penting sekali untuk mencatatkan administrasi tersebut ke dalam buku kas ini, supaya tercatat keuangan-keuangan yang sudah masuk atau dikeluarkan oleh kelompok. Dan ini menjadi pertanggungjawaban juga dari pengurus kepada anggota kelompok tersebut. Selain adanya buku kas kelompok, buku iuran anggota ini juga penting untuk dimiliki sebagai administrasi keuangan kelompok. Ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang masuknya iuran dalam bentuk uang tunai maupun natura ke dalam kas kelompok. Nanti besar kecilnya iuran ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah anggota kelompok. Iuran anggota sendiri adalah penting artinya bagi kelangsungan organisasi kelompok tani, karena nantinya dapat digunakan untuk membiayai semua kegiatan kelompok.
besar kecilnya ini ditentukan dari musyawarah kelompok masing-masing. Jadi kita tidak bisa patok sama di setiap kelompok. Jadi nanti silahkan untuk KTHI Samoy sendiri, ini kita bisa menentukan berapa besarannya yang kelompok sepakati. Nah, ini juga bisa dijadikan nih sebagai pengikat tanda masuknya sebagai kelompok. Jadi untuk kedepannya misalkan mau berhenti atau mengundurkan diri dari kelompok, nah ada iuran anggota yang dibayarkan. Jadi untuk iuran tersebut nanti bisa disepakati bersama. Selanjutnya adalah buku penjualan. Buku penjualan ini merupakan dokumen tertulis yang mencatat tentang segala penjualan hasil produksi usaha tani yang dihasilkan dan dilaksanakan oleh anggota kelompok sendiri. Jadi nanti buku penjualan akan bermanfaat untuk mengetahui perkembangan penjualan hasil produksi usaha tani, termasuk perkembangan harganya. Setiap tiap komoditi ini kan pasti akan berbeda-beda. Nah, ini juga penting juga untuk mengetahui perbandingan penjualan harga, karena tidak setiap hari atau setiap waktu harga ini akan sama. Siapa tahu untuk pada bulan-bulan tertentu mana harga tertinggi damar untuk dijual oleh para petani. Nah, kita nanti bisa untuk optimalkan nih di beberapa waktu tertentu ketika penjualan ini tinggi. Nah, untuk materi-materi tadi sendiri merupakan contoh-contoh administrasi kelompok yang bisa kita terapkan pada kelompok tani hutan atau kelompok binaan kita lainnya. Nantinya untuk pelaksanaan pencatatan administrasi kelompok tergantung sesuai dengan kesepakatan dari kelompok itu sendiri. Begitu pentingnya administrasi kelompok dalam sebuah perkembangan kelompok. Jadi administrasi ini bukan hanya sekedar kumpulan kertas, tetapi di dalamnya juga memuat informasi perkembangan, monitor, dan bahkan penentuan kegiatan kelompok selanjutnya. Apabila nanti ada kesulitan dalam pengisian buku administrasi kelompok, jangan segan-segan untuk menghubungi pendamping atau penyuluh kelompok Bapak Ibu sekalian. Jadi demikian singkatnya dan sederhananya saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Sekian dulu, terima kasih.